Kamu adalah orang yang memang melekat di hatinya, susah melupakan kamu. Aku udah move on nih, padahal belum bisa move on dari kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni, dan di video kali ini aku mau reading yang paling banyak di request nih sama kalian, yaitu apa kabar mantan kalian sekarang. Jadi ini khusus buat kamu yang emang udah pacaran sebelumnya, udah putus, dan udah nggak ada kontak sama sekali, udah saling ngeblok di sosial media, udah bener-bener nggak berkabar apapun. Dan sekarang kamu pingin tahu gimana kabar dia, apakah dia udah ada pasangan, apakah dia bahkan udah menikah, dan sebagainya. Kita lihat ya. Caranya adalah kamu pilih dulu kartu di depanku ini. Ada 3 kartu yang udah aku sediakan. Ada pile 1, pile 2, pile 3. Pile 1 ini partnership, yang pile 2 gentleness, yang ketiga innocence. Kamu pilih pakai intuisi kamu. Caranya kalau belum tahu, kalian bisa melihat, rasakan kartu mana yang paling memanggil hati kalian. Kalau masih belum bisa, kalian pejamkan mata dulu. Bayangkan hal-hal yang udah kalian lalui bersama, manis-manisnya, pahit-pahitnya, sampai momen dimana kalian putus. Setelah itu buka mata dan pilih kartunya. Di sini saranku pilih satu aja, supaya energinya nggak kemana-mana. Kalau misalnya kalian ngerasa file yang kalian pilih nggak resonate, kalian bisa pilih kartu lain. Kalau misalnya kalian ngerasa nggak ada yang resonate, berarti readingku di video ini memang bukan buat kamu. Energinya belum cocok dengan energi yang aku datangkan di video kali ini. Tapi sebelum masuk ke reading, aku mau ngingetin dulu ke kalian untuk subscribe channel ini, klik tombol lonceng dan pilih option all supaya kalian selalu dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru. Sekarang kita masuk ke readingnya. Kalian bisa cek file pilihan kalian di timestamp yang udah aku taruh di kolom deskripsi. Oke? Sampai ketemu di file pilihan kalian. Halo teman-teman yang memilih file nomor 1. Sekarang aku akan reading jadi 2 bagian ya. Di bagian baris paling atas adalah baris momen ketika kalian putus, dan baris kedua adalah kabar mantan kamu sekarang. Oke? Oke. Kita punya The Magician, Strength, Ten of Cups, Three of Swords, The Justice. Di baris kedua kita punya Ten of Wands, Page of Cups, Ten of Pentacles, Ace of Pentacles, dan Five of Cups. Bottom decknya Queen of Pentacles. Oke. Di sini aku lihat kalian dulu adalah pasangan yang sudah ke tahap yang serius, membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan. Kalian sudah merancang nih, nanti kalau kita menikah, kita bakal tinggal di sini. Nanti kita mau punya anak segini. Kalau misalnya kita menikah, kamu kerja ini, aku usaha ini, kayak gitu. Kalian sudah merancang semua itu, karena di sini aku lihat kalian adalah pasangan yang berpotensi untuk mendapatkan apa yang kalian mau sebagai pasangan ya. Kalian juga pasangan yang kuat di sini, melewati banyak rintangan yang ada. Jadi nggak salah kalau kalian memilih kartu oracle-nya adalah partnership, karena sebenarnya kalian adalah partner yang cocok dari segi ambisi, sama-sama cocok dari segi visi misi pernikahan ada, ingin punya anak ada. Kalian juga pasangan yang bisa mengusahakan banyak hal untuk maju ke depannya. Tapi aku lihat di sini memang ada momen ketika kalian berdua ini sakit hati. Ada sebuah momen di mana kalian berdua udah nggak bisa meneruskan apa yang kalian harapkan, visi misi kalian. Walaupun sudah seserius itu, bahkan aku lihat sebagian dari kalian udah saling mengenal keluarga ya di sini. Kamu kenal keluarga dia kenal kamu.
kayak gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang membuat kalian terpaksa menghentikan langkah sebagai pasangan, terpaksa putus di tengah jalan. Walaupun aku lihat di sini hati kalian berdua sebenarnya masih saling sayang, tapi ada hal-hal yang memang udah nggak bisa dilanjutkan lagi. Dan itu bisa berupa apapun ya. Di sini bisa keluarga yang nggak setuju dan banyak hal di sini ya. Belum terbaca sih sama aku, tapi yang pasti kalian sudah di tahap yang sedikit lagi nih ke jenjang pernikahan, tapi sayangnya nggak bisa karena satu dan lain hal. Di sini ada the justice, sangat mungkin berhubungan dengan hal-hal di masa lalu, karmic relationship ya, kenceng banget energinya di sini. Jadi mau nggak mau memang harus dijalani, karena meskipun kalian adalah pasangan yang cocok banget nih, tapi ya memang ketika takdir mengatakan tidak ya tidak. Di sini emang energinya kencang banget, kelihatannya kalian berdua ini pasangan yang terkoneksi secara spiritual. Bisa jadi karmic relationship, soulmate, atau twin flame. Tapi aku lihat di sini karena keluarnya justice, kemungkinan besar ada hal-hal yang berhubungan dengan karma yang emang harus kalian bayar di kehidupan sekarang, yang menyebabkan perpisahan kalian kayak gitu. Kalau misalnya kalian tanya kabar mantan aku gimana kak, di baris kedua ini aku lihat dia sedang menjalani beban yang berat di hidupnya. Hal ini berhubungan dengan ambisi dia. Ambisi bisa pekerjaan, bisnisnya dia, atau studi kuliahnya dia, seperti itu. Dan aku lihat di sini memang dia ini orang yang sudah merencanakan hal-hal yang berhubungan dengan keluarga ya. Ketika sama kamu iya, sekarang pun iya. Lebih ke mengejar materi duniawi, bisa berupa uang, pekerjaan yang bagus yang menghasilkan lebih banyak, atau pengetahuan baru ya. Bisa jadi dia memutuskan untuk kuliah lagi atau kursus apa kayak gitu, yang memang sekarang dia lagi ngejarnya dunia banget sih, sedang melihat peluang-peluang yang berhubungan dengan keuangan yang akan membantu goalnya dia di hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan materi duniawi. Pasangan, dia sudah memimpikan pasangan yang ideal, anak yang lucu kayak gitu, karena sebelumnya dia gagal dengan kamu nih. Walaupun impiannya udah klop dengan kamu, tapi ternyata gagal. Impian itu tetap dia pegang di kehidupan dia yang sekarang, di momen dia sekarang. Dan aku lihat di sini juga dia sepertinya, apakah sudah ada orang baru di hidup dia? Sepertinya ada, tapi belum terikat kayak gitu. Jadi bisa jadi mantan kamu ini lagi PDKT dengan seseorang atau sedang didekati oleh seseorang yang bisa memberikan perasaan nyaman, membuat dia bahagia, tenang, damai, dan sebagainya. Tapi dia masih belum mau untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Bisa sangat mungkin dia masih patah hati dengan hubungannya sebelumnya bersama kamu, masih menangisi hal-hal yang udah nggak bisa diapa-apain lagi memang. Dan di sini juga dia masih terbawa emosi, masih terbawa trauma, kesedihan pada hubungan sebelumnya. Dan ini sangat mungkin hubungannya dengan kamu, hubungan dengan kamu yang terdahulu, kayak gitu. Dan di sini aku lihat mantan kamu ini memang memimpikan sosok yang tenang, lembut, bisa membawa hal-hal positif, terutama hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Kalau misalnya dia ini, mantan kamu ini cowok, dia berharap pasangan perempuan yang sabar, keibuan, sederhana, tapi bisa mendukung dia secara finansial. Yang apapun usaha atau pekerjaan dia, si perempuan ini mendukung dia sepenuhnya kayak gitu. Kalau misalnya mantan kamu ini perempuan, dia butuh pasangan laki-laki yang sama juga, yang tenang, berwibawa, punya sikap tapi nggak gampang meledak-ledak. Kalau misalnya dia mengutarakan pendapat, diucapkan dengan tenang kayak gitu, yang nggak menyakiti perasaan kayak gitu ya, aku lihat di sini. Jadi intinya adalah kamu putus karena satu hal yang emang nggak bisa dilawan, meskipun kalian cocok. Dan sekarang kondisi dia sedang menjalani hidup yang
cukup berat karena impian dan visi misi dia tuh besar banget, ambisinya besar banget, terutama hal-hal yang berhubungan dengan materi di sini. Meskipun dia ya masih sedih dengan gagalnya hubungan sebelumnya bersama kamu. Dan di sini oracle-nya menyarankan ke kamu untuk di momen selanjutnya kamu lebih bisa menjadi orang yang support ke pasangan kamu selanjutnya. Aku lihat di sini sangat mungkin hubungan kamu ini meskipun terlihat menjanjikan, tapi ada satu pihak yang merasa nggak didukung kayak gitu ya, nggak didukung, entah itu pekerjaannya, usaha-usahanya, visi misinya, impian, ambisinya dia kayak gitu. Sehingga pesan mantan kamu buat kamu adalah nanti di hubungan selanjutnya, meskipun kamu nggak bersama aku, tolong jadilah orang yang mendukung pasangan kamu kayak gitu, apapun itu. Kalau itu baik untuk langkah kamu dan dia ke depannya, dukunglah dia. Jadi pasangan yang saling mendukung kayak gitu. Itu pesan mantan kamu buat kamu. Oke? Kalau misalnya kamu merasa reading kali ini resonate dengan kondisi kamu, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh juga subscribe supaya aku bisa membaca energi kamu lebih baik lagi di reading aku selanjutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang memilih file nomor 1. Semoga hari ini kalian bahagia dan sampai ketemu lagi di reading aku selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file nomor 2. Di sini kamu memilih kartu gentleness ya. Aku akan reading dulu. Di baris pertama adalah momen kalian putusnya dulu gimana, dan di baris kedua adalah kondisi mantan kamu sekarang. Oke. Kita punya Six of Swords. Aku butuh lebih banyak kartu lagi. Three of Wands. Oke, kita punya The Empress, The Magician, Eight of Wands. Di baris kedua punya Page of Cups, The Judgment, The High Priestess, Three of Pentacles, Seven of Cups, dan bottom decksnya Wheel of Fortune. Oke. Untuk kamu yang memilih file nomor 2, di sini kalian, aku lihat besar energinya kalian adalah pasangan LDR dulunya. Kalian jauh-jauhan, beda kota, beda negara bisa, beda pulau bisa. Sehingga hal ini menjadi sebuah kendala ketika kalian berdua sama-sama saling kangen, butuh pelukan ketika lagi ada masalah, saling bicara dari hati ke hati yang harus ketemu langsung, itu nggak bisa karena terpisah oleh jarak itu tadi. Meskipun sekarang udah banyak banget nih yang namanya video call atau pakai Skype dan sebagainya, tapi jauhnya jarak itu tetap memisahkan kalian. Nggak bisa dengan teknologi seperti apapun, nggak bisa menyatukan hati kalian, karena yaitu fisik kalian saling jauh-jauhan, dan akhirnya kalian hanya bisa saling menetap dari jauh. Kabar dia gimana ya, saling curiga, pacar aku di sana setia nggak ya, nanti kalau misalnya dia digoda gimana ya, kayak gitu, saling curigaan jatuhnya. Makanya jauhnya jarak dan curigaan ini membuat kalian saling nggak bisa percaya lagi. Walaupun sebenarnya kalian adalah pasangan yang bisa dibilang berpotensi ke arah yang lebih serius kayak gitu. Dan di sini sama seperti file nomor 1 ya. Sangat mungkin di sini banyak dari kalian yang terkoneksi secara spiritual, entah itu karmic relationship, bisa juga soulmate atau twin flame. Kayak gitu. Sangat mungkin. Makanya di sini tantangannya luar biasa buat kalian ya. Dan di sini juga
kalian sebetulnya pasangan yang seandainya saja jarak itu nggak memisahkan kalian, kalian bisa jadi pasangan yang luar biasa. Di sini aku lihat pasangan yang saling mengerti, saling menyayangi, sama-sama kalem, nggak melihat sesuatu hal langsung dipertengkarkan kayak gitu, enggak. Sayangnya memang di sini jarak yang memisahkan kalian. Dan bisa jadi jarak di sini nggak hanya jarak lokasi ya, bisa jadi di sini adalah perbedaan rumah ibadah kayak gitu, seperti yang sering dibicarakan orang-orang, beda rumah ibadah alias beda agama juga bisa. Makanya di sini akhirnya mau nggak mau kalian memutuskan, ya udah akhiri saja hubungan ini. Keputusan yang kalian buat dengan cepat, yang sebenarnya terburu-buru. Bisa jadi kamu atau mantan kamu yang memutuskan hubungan ini dengan sangat terburu-buru, karena dia atau kamu seperti nggak melihat ada harapan lagi nih. Kalau misalnya kondisi kita jauh-jauhan kayak gini, udah nggak bisa bersatu lagi kayak gitu. Daripada saling curiga dan berantem terus, ya udah kita sudahi saja hubungan ini. Dan kondisi mantan kamu sekarang ini adalah ada orang yang sepertinya jatuh hati ke dia, menawarkan perasaannya ke dia. Ini juga sama ya kayak paling nomor 1. Bisa jadi mantan kamu ini lagi naksir seseorang atau ditaksir, disukai oleh seseorang kayak gitu, yang memang menawarkan perasaannya, yang membuat dia merasa nyaman, tenang, damai. Dan orang ini juga mengisi hari-harinya dengan kocak ya, kayaknya orangnya di sini lucu, tidak terlalu serius menanggapi hidup, orangnya santai, di bawah seperti air mengalir aja gitu hidup itu. Dan di sini aku lihat dia sedang mendapat balasan dari apa yang sudah dia lakukan ke kamu. Entah apa itu ya, mungkin dia pernah nyakitin kamu, atau kalau misalnya putus itu adalah keputusan dia, sekarang dia sedang mendapat balasannya. Balasan dalam arti adalah dia memikirkan banget apakah benar keputusan dia untuk mutusin kamu atau mengakhiri hubungannya dengan kamu itu tepat kayak gitu. Dia masih mengingat-ingat hal itu sampai sekarang. Makanya meskipun ada cinta yang datang, dia masih menimbang-nimbang kayak gitu. Dan di sini the high priestess memang dia sedang sangat membantu dirinya sendiri untuk lebih terbuka secara spiritual kayak gitu ya. Bisa juga sedang lebih mendalami atau memahami agamanya dia, keinginannya dia apa. Kalau misalnya dia sudah terbangun secara spiritual, dia masih mencari misi jiwanya itu apa sih kayak gitu. Di sini lebih ke menemukan jati dirinya dia ya, maunya dia apa di hubungan selanjutnya, visi misi hidupnya apa dan sebagainya. Di sini aku lihat juga dia tipe yang masih berusaha dalam hal pekerjaan, keuangan, masih sangat menikmati hidupnya saat ini dalam hal pekerjaan, study juga bisa. Dan di sini dia ini mantan kamu ini tipe yang memang mengejar hal-hal yang bersifat materi, karena ambisinya dia juga besar untuk hal-hal yang berhubungan dengan kenyamanan hidup, kemewahan, orang baru di hidupnya, cinta yang baru, suasana yang baru kayak gitu. Dan di sini ada Wheel of Fortune. Ini bisa buat kalian berdua ya, bahwa roda kehidupan itu akan terus berputar. Kamu kalau misalnya sekarang masih patah hati, masih mengingat-ingat sakitnya momen putus kamu itu, akan ada waktunya kamu dan dia melupakan itu semua dan mendapatkan orang yang lebih baik. Bisa jadi itu orang baru yang gak pernah kamu duga, atau mungkin mantan kamu ini balik ke kamu ya, karena ini general reading, jadi bisa ada banyak kemungkinannya ke kamu. Tapi yang pasti adalah jangan terus meratapi apa yang sudah terjadi, terima aja, jadikan pelajaran, dan buka hati, buka peluang untuk kedatangan orang baru, cinta yang baru. Dan di sini pesan dari mantan kamu adalah, hai mantanku, apa kabar? Walaupun sekarang kita udah berpisah, walaupun dulu kita putus dengan katakanlah tidak baik-baik, tapi aku selalu
mendoakan yang terbaik buat kamu. Dan pesanku untuk kamu adalah berbaik hatilah ke diri kamu sendiri. Berbaik hatilah untuk membuka hati kamu jika memang ada cinta baru yang datang di hidup kamu. Walaupun mungkin itu bukan aku, semoga saja orang yang baru ini bisa membuat kamu lebih terbuka. Terbuka menyatakan perasaan kamu, terbuka mengungkapkan isi hati kamu, mengungkapkan segala keresahan kamu, dan sebagainya. Berbaik hatilah ke dirimu dan siapapun dia yang akan datang nanti di hidup kamu. Kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 2, kalau kalian merasa ini resonate dan merasa terbantu, kalian bisa kasih aku like, boleh juga komen di bawah, boleh juga subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik lagi di reading aku selanjutnya. Oke teman-teman yang milih file nomor 2, sekian reading aku kali ini. Semoga hari ini kamu berbahagia dan sampai ketemu di reading aku selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file nomor 3, di sini kamu memilih kartu Innocence ya. Aku akan melihat lebih dalam lagi dengan bantuan tarot. Di baris pertama adalah reading momen ketika kamu putus dengan dia, penyebabnya apa, dan di baris kedua aku akan reading kondisi mantan kamu saat ini, oke? Oke, kita punya Four of Wands, Seven of Cups, The Hangman, Knight of Swords, Ten of Swords. Di baris kedua The Devil, The Magician. Ini kayaknya 3 file ini sama-sama terkoneksi secara spiritual ya. Ada Chariot, ada Four of Swords, Nine of Swords, dan bottom decknya Ace of Swords. Buat kamu yang memilih file nomor 3, di sini sama kayak yang file pertama ya. Kamu dan dia dulunya ketika masih bersama sudah merencanakan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan. Atau bisa jadi kamu yang memilih file nomor 3 ini dulunya sudah menikah. Jadi status kamu sekarang adalah janda atau duda. Yang mantan kamu ini ya dulu pernah menikah sama kamu. Atau kalau misalnya kamu masih di tahap pacaran, kamu dan dia sudah ke arah yang sangat serius ke pernikahan. Dua keluarga sudah saling kenal, sudah membicarakan lamaran, undangan pernikahan, dan sebagainya. Tapi akhirnya putus di tengah jalan kayak gitu ya. Dan di sini juga sangat mungkin kamu dan dia sudah bertunangan atau bahkan sudah lamaran kayak gitu. Di sini aku lihat kalian berdua atau salah satu dari kalian berdua ini tipe yang memang ambisinya sangat tinggi. Sangat mengharapkan dari pasangan kamu, bisa kamu berharap ke dia atau dia berharap ke kamu untuk mendapatkan hal-hal yang berhubungan dengan kenyamanan duniawi, kemewahan, perasaan dicintai, dan sebagainya di sini. Banyak banget keinginan dia terhadap kamu atau juga bisa sebaliknya. Makanya hal ini kadang membuat salah satu dari kalian itu terbebani ya. Jadi kayak aku sama kamu itu berharapnya kita berdua jadi pasangan yang saling menopang, yang jalan bareng. Tapi karena salah satu pihak ini impiannya sangat banyak, jadinya satu pihak terbebani gitu. Terbebani oleh impian yang sangat berat ini. Dan akhirnya di sini dia yang terbebani ini mulai melihat nih dari sudut pandang yang berbeda. Apakah memang pasanganku ini layak buat diperjuangkan hingga pernikahan, ataukah lebih baik aku lepaskan aja kayak gitu. Di sini sangat berat energinya karena yaitu tadi sudah sampai di tahap akan menikah, sudah seserius itu, bahkan ada yang sudah menikah, tapi karena
ambisi yang sangat besar ini membuat satu pihak terbebani, akhirnya mau nggak mau keputusan itu harus dibuat, harus ada action yang sangat berani dari satu pihak untuk mengakhiri hubungan ini. Dan di sini aku lihat ada pihak yang sangat terpukul, sangat mati rasa. Jadi memang hubungan ini meskipun sudah seserius itu, pada akhirnya tidak menemukan jalan keluarnya. Udah nggak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan hubungan ini, kayak gitu ya. Saking besarnya impian dan ambisi ini, satu pihak ini merasa jadi dicuekin. Iya sih, kamu kerja buat nanti masa depan kita, tapi kalau kamu cuek kayak gitu, aku juga nggak betah kayak gitu. Karena pihak yang merasa dicuekin ini meskipun seneng pasangannya bekerja, dapat uang, bisa ditabung buat nanti bangun rumah, tapi kalau misalnya dianya fokusnya ke situ aja, akhirnya satu pihak ini merasa terabaikan. Apa gunanya kamu dapat duit banyak tapi akunya nih gersang hatinya, bahwa hati aku nih gersang, gak dapat kasih sayang dari kamu gitu. Yang aku kejar nih gak cuma harta, tapi juga perhatian kamu, kasih sayang kamu. Mana pelukan kamu di saat aku lagi sedih, di saat aku lagi nangis, kayak gitu. Itu yang gak didapatkan dari salah satu dari kalian, bisa kamu atau mantan kamu, yang mana akhirnya mau gak mau hubungan ini ya udah diakhiri kayak gitu, karena emang udah gak ada jalan keluar. Mau diobrolin kayak gimana, yang satu maunya ngejar duniawi, yang satu ngejarnya ke kasih sayang dan perasaan, ya udah gak ketemu akhirnya kayak gitu. Dan di sini kondisi mantan kamu saat ini adalah dia masih mengingat kamu, masih terikat dengan memori-memori indah yang kalian jalani dulunya, kayak gitu ya. Karena di sini hubungannya kuat nih. Kalau misalnya kalian dulu udah menikah, ya dia masih sangat berharap ke kamu, masih terikat hati dan jiwanya ke kamu, kayak gitu. Kalau misalnya kalian masih di tahap pacaran, karena dulu udah menuju ke arah yang sangat serius, ya kamu adalah orang yang memang melekat di hatinya, susah melupakan kamu, kayak gitu. Di sini aku lihat juga dia belum ada orang baru ya, belum ada orang baru yang datang ke dia. Dianya juga masih belum melihat orang lain yang sama baiknya dengan kamu, yang berpotensi untuk pernikahan seperti kamu. Walaupun di sini aku lihat mantan kamu ini memang orang yang segalanya bisa, pinter iya, ambisi iya, penyayang juga iya, tapi ya itu, dia tipe yang masih bergerak untuk ini ya, masih bergerak untuk melupakan kamu sepertinya. Berusaha untuk tegar, di depan semua orang berusaha untuk tegar. Kalau misalnya ketemu kamu juga berusaha tegar, kayak nggak terjadi apa-apa, kayak aku udah move on nih, padahal belum bisa move on dari kamu. Dan di sini memang dia momen dia mengistirahatkan hati, pikirannya dia untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi dengan kamu, apa yang sudah dia jalani dengan kamu, kayak gitu ya. Di sini juga dia masih ingat-ingat kamu, masih belum bisa lupa, makanya dia kadang susah tidur, sering mimpiin kamu, tapi mau balik lagi dianya juga masih belum bisa, dan mungkin juga kamunya masih menutup hati, kayak gitu. Dan di sini besar harapan dia untuk balik ke kamu, memang masih melihat kamu sebagai orang yang sangat berpotensi untuk ada di masa depannya, karena kamu adalah sumber kebahagiaan dia ya. Aku lihat di sini memang harapannya besar ke kamu, tapi dia masih belum mendapat lampu hijau dari kamu. Di sini dia sudah mengusahakan sih. Mungkin di sini dia mulai stalking kamu, menanyakan kabar kamu ke teman-teman kamu. Kabarnya dia gimana sih sekarang? Udah punya pacar belum? Kayak gitu-gitu. Dia sudah ada niatnya buat gimana ya caranya supaya aku bisa balik ke dia. Kira-kira kalau aku balik ke dia bakal diterima nggak ya, kayak gitu sih. Dia sudah memikirkannya, dan bahkan sebagian dari mantan kamu ini aku lihat bahkan sudah maju ke kamu, menanyakan mau nggak balik lagi ke aku gitu, mau nggak menjalani hubungan yang lebih
serius dibanding yang kemarin yang lebih dewasa, yang lebih bijak kayak gitu. Kayak gitu. Dan di sini semuanya balik ke kamu ya, apakah kamu akan menerima atau enggak. Dan di sini pesan dari mantan kamu adalah, "Hai, kamu yang pernah mengisi hari-hariku. Pesanku buat kamu, meskipun sekarang aku dan kamu jarang ngobrol atau bahkan udah gak pernah ngobrol sama sekali, sesungguhnya aku itu masih mengharapkan kamu. Dan kalaupun sekarang kamu belum bisa menerima lagi cintaku, pesanku ke kamu adalah, jadilah orang yang polos, innocent, seperti anak kecil. Emang sih mengejar dunia itu penting, uang itu penting, tapi jangan lupa bermain-mainlah dengan hidup kamu. Me time, nonton film, atau hal-hal yang bisa menyenangkan hati kamu, yang bisa merilekskan pikiran kamu dan hati kamu, kayak gitu. Dan di sini, kalaupun nanti aku bukan orang yang kamu pilih untuk hadir di masa depan kamu, aku harap kamu bisa menjadi orang yang menikmati hidup, yang gak hanya kerja, mengejar dunia, tapi juga menikmati kehidupan kamu saat ini dan nanti. Kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 3, kalau kalian merasa reading ini resonate, kalian bisa kasih aku like, boleh juga komen di kolom komentar di bawah, boleh juga subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di reading aku selanjutnya. Oke teman-teman yang memilih file nomor 3, makasih udah datang ke videoku. Semoga hari ini kamu berbahagia dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye.